Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Sini saya akan melanjutkan ya membahas latihan soal tes CPNS atau P3K. Ya, dengan bidang tesnya itu ujiannya matematika dasar ya. Tentunya ini bagian dari TIU ya, bagian dari TIU ya atau matematika dasar. Karena di soal TIU itu terbagi beberapa jenis tes lagi teman-teman ya. Ya, ada yang berbentuk tes lawan kata, antonim, ada yang numerik. Nah, di sini itu bagiannya adalah bagian dari tes matematika dasarnya. Nah, sekarang yang saya bahas teman-teman nomor 18 ya sekarang. Oke, nomor 18. Kita coba langsung. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman, like dan komentarnya ya. Oke, saya lanjut. Sebuah bangun memiliki sebuah sisi sepanjang 8 cm. Jika luas bangun tersebut sama dengan kelilingnya, panjang sisi lain bangun tersebut adalah ini tidak terlalu rumit ya. Kalau kita cek saja dulu bagaimana bentuk bangun datarnya itu, ya kita nggak tahu dia apakah dia persegi, apakah dia persegi panjang, apakah dia segitiga. Ya kita nggak tahu, tapi yang diketahui cuman di sini adalah luasnya bangun itu sama dengan kelilingnya, ya sama dengan kelilingnya. Apakah ada kira-kira? Oke, kita cek satu-satu. Mungkin mulai dari persegi panjang. Kita coba ya persegi panjang, anggap modelnya seperti ini. Oke, ini adalah panjangnya ya. Tentunya panjangnya 8. Oke, lebarnya, anggaplah lebarnya kita nggak tahu nih. Ya, karena yang ditanyakan panjang sisi lain. Oke. Nah, kalau misalnya lebarnya L, berarti kita cari dulu luasnya nih. Luasnya untuk persegi panjang kan 8 kali lebar ya, 8L. Nah, sedangkan keliling suatu persegi panjang ini kan 2 kali panjang tambah 2 kali L. Berarti kalau di sini 8, ini juga 8 kan, ini juga L. Berarti 16 ditambah 2L. Keterangan di soal ya, luas bangunnya sama dengan kelilingnya. Berarti kita samakan nih. 8L akan sama dengan 2 ditambah 2L. Gitu kan? Maaf, 16 ya, bukan 2, maaf. Harusnya 16 di sini. Ya, 16 ditambah 2L. Oke, saya pindahkan L ini dengan L ini jadinya 8L dikurangi 2L sama dengan 16. Ini kan 6 ya, berarti L itu sama dengan 16 dibagi 6. Ya, kalau 16 bagi 6 sama-sama bagi 2, 8/3. Maka lebarnya 8/3, sisi yang lain adalah nggak ada di opsi kan. Nah, itu kalau dia persegi panjang. Bagaimana kalau dia persegi? Coba. Persegi ya, berarti di sini 8, ini 8, ini 8, ini 8. Oke, kita coba. Tentunya kita cari dulu luasnya. Luasnya di sini 8 kali 8 kan, berarti 64 nih. Oke. Sedangkan kelilingnya ya 4 kali 8. Ya, oke, 4 kali 8 berarti 32. Nah, sekarang apakah sama nih 64 sama dengan 32? Karena kalau sisi yang lainnya ada, kita langsung diketahui 8. Tapi kan di sini luasnya tidak sama dengan kelilingnya. Ya. Jadi salah juga kalau persegi gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau dia segitiga? Mungkin saya ambil segitiga siku-siku ya. Oke. Boleh sih segitiga yang lain ya. Kita coba uji nanti. Oke, kalau misalnya panjang sisinya adalah 8. Oke. Nah, luasnya ini apa sih teman-teman? Kalau misalnya nih di sini adalah tinggi, ini adalah C. Karena saya masukkan C ini karena nanti ada dicari keliling. Oke. Yang dicari adalah T kan, sisi yang lain ataupun C ini ya. Berarti kalau luasnya ini kan 8T kan kalau luasnya ya. Oke, baru bagi 2 kan. Ya, alas kali tinggi bagi 2. Berarti 4T. Oke, itu luasnya saya. Sekarang kelilingnya. Kelilingnya adalah 8 ditambah T ditambah C. Nah, kelilingnya ini kan ya nggak bisa dihitung ya. Jadi ini saja. Nah, sekarang kita cocokkan ini dengan ini. Ini nggak bisa dicari ini ya, karena 2 variabel nih. Oke, apakah sama? Saya ulangi, saya hapus di sini.
apakah sama 4T dengan 8 ditambah T ditambah C? Oke, saya pindahkan ini menjadi 4T kurang T kan jadinya 3T. Itu ya, sama dengan 8 ditambah C. Jadi kan nggak bisa diketahui ya sisi yang lain. Kalaupun ambil 8 nggak bisa ya, ini kan 24. Nah, tentunya cari lagi C. Kalaupun ambil 10, ya kita juga tidak tahu. Nah, itu kalau dia segitiga. Nah, bagaimana kalau dia trapesium atau mungkin belah ketupat ya. Jadi sebenarnya kalau kita lanjutkan ini teman-teman itu tidak ada ternyata dia. Maka jawaban yang tepat ya. Ya, jawaban yang tepat adalah error. Gitu teman-teman ya. Bagi teman-teman kalau ada pembahasan yang kalian dapat teman-teman silahkan komentar di kolom komentar ya. Jadi jawabannya nomor 18 ini adalah error. Mungkin satu soal lagi teman-teman yang saya bahas ya. Oke teman-teman, kita lanjut sekarang nomor 19 ya. Oke, bagaimana cara menjawab soal ini? Ini berkaitan dengan perbandingan senilai ya. Oh bukan ya. Oke, kita coba saja langsung menjawab. Pak Sulam memiliki sebuah papan kayu berukuran 14 meter kali 9 meter. Dia ingin membuat potongan-potongan kayu kecil berukuran 24 cm kali 15 cm dari papan kayu tersebut. Potongan kecil yang dapat dihasilkan oleh papan kayu tersebut sebanyak titik-titik. Oke, bagaimana cara teman-teman? Tentunya satuannya kan beda nih. Ini meter, ini sentimeter. Nanti kita ubah ya. Oke, silakan standby terus teman-teman di channel saya ya. Oke, caranya kita cari dulu luas papan kayu yang besar itu kan. Oke, luas papan kayu besar, mungkin saya singkat aja luas papan kayu besar, jadi luas LB saja ya. Oke, kita kali nih 14 meter kali 9 meter. Oke, 14 kali dengan 9, satuannya saya keluarkan. Ya, satuannya meter kuadrat. Oke, nah kalau 14 kali 9, coba kita hitung 14 kali 9. 4 kali 9, 36. 6 simpan 3. 1 kali 9, 9. 12. Oke, 126 meter kuadrat. Nah, karena dari meter ke senti, bagusnya kita rubah ke senti ya, karena mau dipotong kecil-kecil. Nah, dari meter ke senti itu dia 2 tangga teman-temannya, karena kan meter, kemudian desimeter kan, dan sentimeter. Dia 2 tangga turunnya ya. Nah, karena ini kan pangkat 2 nih, berarti dia ratusan ya, 100 berarti 100.000. Oh iya, 10.000 ya, karena 2 tangga. Kita kali aja nih 126 kita kali dengan 10.000 karena dia 2 tangga, satuannya sentimeter. Oke, nah kalau kita kali ini sekitar 1.260.000 ya. Oke, 1.260.000. Mungkin ini saya hapus saja ini. Oke, 1.260.000 cm kuadrat. Nah, langkah selanjutnya kita cari lagi untuk luas papan yang kecil. Oke, luas papan kecil yang akan dipotong itu ya. Itu kan menjadi 24 kali 15 ya. Oke, 24 kali dengan 15. Kita satukan aja satuannya. Oke. Nah, kita kali 24 kali 15 ya. 24 kali 15. 4 kali 5 20, 02. Ini 10, 12, 4, 2. Oke, berapa ini? 360. 360 cm kuadrat. Nah, cara menghitung banyak papan ya, banyak papan ya kita bagi ya, luas yang besar itu, luas papan yang besar dibagi dengan luas papan yang kecil. Nah, itu jadi 1.260.000. Oke. 60.000 dibagi dengan 360 gitu teman-teman ya.
Mungkin 0 yang ini dengan ini saja saya ambil. Berarti 126 dibagi 36 aja ya. Nanti kan 0-nya tinggal kita tambah ya. Ini sebesar 35. Tapi kalau langsung kita bagi ini semuanya sih langsung 3.500 ya. Ya. Oke. Sebanyak 3.500 potong kayu kecil. Nah, ya gitu teman-temannya. Jadi jawabannya alfa. Oke, seperti itu teman-temannya untuk jawabannya nomor 19. Nah, sekarang satu soal lagi teman-teman dalam pembahasan video kita kali ini. Sekarang nomor 20. Ini mungkin soal terakhir ya. Oke. Ini perbandingan berbalik nilai teman-teman ya, nomor 20 ini. Suatu pekerjaan direncanakan akan diselesaikan dalam 48 hari dengan 20 orang pekerja. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Jika kemampuan bekerja tiap orang sama dan agar pekerjaan selesai tepat waktu, harus ditambah pekerja sebanyak titik-titik. Oke, ada trik cepatnya cara menentukan bagaimana model pertanyaannya ini teman-teman ya, atau model soal seperti ini. Oke, saya buat mungkin triknya gini. Jawab ya. Oke, katanya 48 hari itu kan rencananya sebanyak 20 orang bekerja. Tapi kan sudah dikerjakan 12 hari gitu kan. Oke, berarti sisa berapa? Sisa 36 hari kan? Oke, berarti sisanya 36 hari kita kalikan dengan 20 orang. Oke, jadi rencananya tinggal ini teman-teman ya. Karena kan sudah dikerjakan selama 12 hari itu. Ya, paham ya teman-teman? Nah, setelah itu selanjutnya di sini 36 dikali 20 ya akan sama dengan 30 hari karena kan tertunda ya selama 6 hari kan. Ya, karena tertunda selama 6 hari maka sisanya pasti yang dikerja hanya 30 hari. Nah, 30 hari ini tentunya yang dikerjakan oleh pasti 20 orang dan ada tambahan pekerja lagi. Gitu teman-teman ya. Berarti nanti kita cari nilai X ini nih. Gitu ya. Nah, kalau kita kali ini itu diperoleh 720 ya akan sama dengan 30. Saya langsung kali masuk aja teman-temannya ini 30 kali 20 itu diperoleh 600. Oke, kemudian dikali masuk ini 600, ini dengan ini tambah 30x. Oke. Nah, kalau dihitung ini 720 kita kurangi dengan 600 itu diperoleh 120 ya sama dengan 30x. Maka x-nya yang kita dapat adalah 4. Berarti tambahan pekerjanya sebanyak 4 orang. Jawabannya alfa. Jadi triknya seperti itu teman-teman ya. Kalau ada kalian dapat soal seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Saya bahas sampai 3 nomor saja dulu. Kita lanjutkan di pembahasan video selanjutnya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.